Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper, bincang enak aktualitas dan asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernoval Muhammad Ramadan. Saya sebagai pembawa acara di Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa tahun pertama di Kazan Federal University, Kota Kazan, Rusia. Saya di sini dan sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita yang akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan. Saya akan memperkenalkan narasumber kita, Kak Muhammad Ihsan Kiat, sebagai mahasiswa S2 Guggenheim Russian State University of Oil and Gas. Dan moderator kita bernama Dianita Eka Saptarini, mahasiswi Kazan Federal University, Kota Kazan, tahun pertama. Tema Bebas Baper kali ini adalah kuliah perminyakan di Rusia, tips masuk, budaya studi, dan prospek masa depan. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan kemudian ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan dibahas oleh narasumber kita pada sesi pertanyaan, dan semua pertanyaan pastinya akan langsung dijawab. Berikutnya, saya serahkan kepada moderator kita, Dianita Eka Saptarini, untuk memulai acara Bebas Baper hari ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Moskow dan selamat malam waktu Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita, Kak Iksan. Nama lengkap Muhammad Ihsan Kiat. Lahir di Ambon 16 Juni 1995. Lalu background pendidikannya, studied preparatory course Russian Language for Engineering at Northern Attic Federal University dari tanggal 1 Oktober 2013 sampai 1 Juli 2014. Studied Bachelor of International Relations at Faculty of Science and Political Science of University of Indonesia dari tanggal 1 September 2012 sampai 1 Juni 2013. Graduate with cum laude diploma in Bachelor of Operational and Maintenance of Oil Fields Production, Northern Arctic Federal University dimulai dari 1 September 2014 sampai 1 Juli 2018. Lalu pursuing master degree in Russian State University, National Research University of Oil and Gas after name Gubkin, majoring development designs and operation of gas and gas condensate File, Economy and Management of Petroleum Industry pada tanggal 3 September 2018 sampai sekarang. Latar belakang pendidikan Kak Ihsan, sekarang kita bisa lanjut untuk pemaparan materi kepada Kak Ihsan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nova, Mbak Didi. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, Permira, yang telah memberikan kesempatan untuk share informasi kepada teman-teman di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mungkin saya langsung aja mulai dengan slide pertama. Ya, perkuliahan perminyakan di Rusia, tips masuk, budaya belajar, dan prospek masa depan. Jadi informasi atau presentasi ini merupakan hasil pengamatan dari saya sendiri secara individu. Iya, selanjutnya kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kontak yang ada di bawah itu lewat semua sosial media yang ada ke Permira maupun ke saya secara pribadi. Nanti bisa saya arahkan ke kampus yang dituju misalnya. Selanjutnya, ya mohon selanjutnya. Ya, jadi mungkin saya buka dulu secara umum ya. Kenapa di Rusia secara umum dulu. Jadi, maaf ini langsung secara khusus kalau untuk belajar perminyakan atau related subjects misalnya hukum, politik, ekonomi perminyakan atau geologi perminyakan, mechanical engineering atau petrokimia yang berhubungan perminyakan juga gitu kan. Yang alasan pertama itu belajar nyata. Jadi di kampus-kampus di Rusia, khususnya di kampus-kampus yang bisa dibilang masuk dalam rating-rating di Rusia, itu notabene-nya mekanisme belajarannya itu nyata banget. Jadi bukan hanya lectures di kelas, bukan hanya lab, ada juga field trip. Field trip itu kita visit companies, biasanya di kota-kota besar, Moskow,
atau Saint Petersburg atau kota perminyakan kayak Tumen dan lain-lain, visit companies atau geologi area, terus ada dilengkapi dengan high tech laboratorium dan oil and gas equipment polygon. Jadi polygon tuh kayak peralatan minyak dan gas yang kita bisa lihat secara langsung, kita bisa pegang dan lain sebagainya. Kemudian ada simulasi pengeboran, simulasi penyulingan, simulasi produksi itu. Jadi simulasi sebelum magang, sebelum masuk ke kerja nyata, biasanya kita simulasi dulu. Ada kursinya, ada alat-alatnya gitu. Yang kemudian ada juga Geology, Oil and Gas Museum. Di kampus biasanya ada museum geologinya sendiri atau museum oil and gasnya sendiri yang dimana kita bisa lihat hal-hal yang berhubungan dengan oil and gas. Terus juga ada kemungkinan terlibat dalam proyek nyata. Jadi di kampus dikasih proyek oleh sebuah company dan kita bersama dengan dosen kita ataupun orang yang bekerja di laboratorium bareng-bareng buat proyek itu. Terus ada kuliah umum yang reguler ya. Kuliah umum reguler itu dari spesialis company dari Lukoil, Gazprom, Rosneft, dari Schlumberger dan lain-lain. Terus tugas akhirnya dalam bentuk proyek. Jadi bukan hanya seperti di Indonesia spesifik, misalnya kita simulasi, kita belajar simulasi doang, enggak. Kita bentuk proyek. Kalau misalnya kita mau meneliti tentang simulasi, perlu ada dia punya dampak lingkungan, dampak sosial, jadi full. Equipment-nya apa, jadi full. Ekonominya apa, jadi full. Tugas akhirnya. Yang kemudian kemajuan sains dan teknologi. Ya, di Rusia itu unik, tapi banyak orang yang nggak tahu. Misalnya di salah satu kampus namanya Gukin State University, kampusku, itu ada simulasi, game simulasi gitu untuk production and operation. Itu sama seperti GTA gitu, kalau teman-teman pernah main GTA kan, nah itu sama seperti itu. Nah, ada juga hydrodynamic software, kalau misalnya teman-teman pernah dengar T-Navigator atau Rock Hydrodynamic Flow, RF, ya RPF kalau nggak salah, itu berasal dari Rusia. Eclipse dan Petrel dari Schlumberger, tapi yang saya dengar dari dosen 30% adalah lulusan program pemrograman MGU di Rusia juga. Terus ada aerogeosurvey, itu Rusia kan punya banyak tas satelit itu. Rusia kan merupakan pelopor luar angkasa, dia punya satelit. Dia juga bisa buat survei geologi. Dia menggunakan satelit itu untuk membuat survei geologi untuk mendeteksi oil and gas. Jadi datanya bisa ditambahkan ke data-data survei lainnya kayak gitu. Terus Rusia juga longest oil pipe, namanya Druzhba, 8,9 km dari Samara sampai ke negara-negara Eropa untuk memasok minyak. Deepest well di Sakhalin, itu namanya Z44 Chaivo, 12 km. Itu setara dengan 5 kali Burj Khalifa, skyscraper. Terus Rusia juga sedang mengembangkan Arctic Science and Technology. Misalnya salah satu karyanya itu platform minyak ice resistant namanya Prilazomnaya. Terus teman-teman pernah dengar Mendeleev, tabel periodik Mendeleev, itu juga dari Rusia orangnya. Terus Rusia terkenal dengan ilmu material dan material metalurgi. Kalau dalam bidang oil and gas itu salah satu karyanya, salah satu doang, high reliability and cheap pipeline. Pipeline-nya kuat dan murah. Senjata-senjatanya kuat dan murah, misalnya kan AK-47 kan. Terus dia juga sedang mengembangkan advanced IOR dan EOR technology. Lanjut, Mbak. Lanjut, moderator. Bisa dilanjutkan slide-nya? Iya. Apalagi alasan-alasan kenapa Rusia merupakan salah satu pilihan strategis, pilihan terbaik untuk belajar oil and gas. Peringkat ke-6 negara peraih Nobel terbanyak dalam berbagai bidang, salah satu antara lain matematika, fisika, kimia di Rusia. Itu nomor 6 di dunia. Stimulator hubungan Indonesia dan Rusia. Jadi hubungan Indonesia dan Rusia, kalau teman-teman tahu, pernah pesat saat di Soekarno dan Khrushchev. Setelah itu stuck dan sekarang naik lagi. Jadi semakin bagus hubungan suatu negara, semakin pula banyak kerjasama, banyak beasiswa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa jadi pelopor nih, seperti Habibie pelopor di Jerman misalnya. Biaya hidup dan biaya kuliah terjangkau dibandingkan negara-negara Eropa dan Amerika. Ya tentu terjangkau. Ya di sini kasarnya kurang lebih kalau di kota besar, pengalaman pribadi misalnya 2-3 misalnya, itu per bulan.
terus dia punya dormitory juga murah banget. Saya pernah kuliah di Indonesia, jadi kalau dibandingkan ya sama aja, nggak terlalu jauh beda, sekalipun di kota besar. Terus fee-nya, biaya kuliahnya juga terjangkau ya teman-temannya. Ya mungkin bisa dikatakan secara kasar kurang lebih sama seperti di kampus-kampus perminyakan lainnya di Indonesia misalnya. UPN, Trisakti, ITB, ya kurang lebih seperti itu ataupun bahkan kurang lebih daripada itu. Nanti untuk detailnya bisa ditanyakan selanjutnya. Keunggulan bahasa dan atmosfer pendidikan multicultural. Jadi di sini kita tidak dituntut untuk hanya berbahasa Inggris tapi juga berbahasa Rusia. Kayak gitu, karena lebih dari 90% pelajaran di sini bahasa Rusia. Kalaupun ada yang ambil bahasa Inggris, dia kayak sebaiknya ambil bahasa Rusia karena hidupnya dengan lingkungan yang berbahasa Rusia. Susah banget, agak sulit, apalagi di kota-kota kecil untuk menemukan orang Rusia yang mahir berbahasa Inggris. Kayak gitu. Atmosfer pendidikan multicultural ya seperti jadi sekalipun bukan di kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg, Vladivostok, Krasnodar, Arkhangelsk, di sana pun multicultural atmosfernya. Dari Afrika, banyak negara-negara Afrika, dari negara-negara Asia Tengah, dari Cina, Vietnam, Thailand, juga banyak mereka kuliah sampai di sana. Itu bukan hanya di kota besar seperti Saint Petersburg sama Moskow, apalagi di Moskow dan Saint Petersburg kayak gitu. Terus extensive network. Jadi karena intensitas kegiatan internasional di Rusia tinggi, jangan hanya World Cup, jangan hanya Olimpiade musim dingin, jangan hanya Youth Conference perminyakan pun banyak banget. Tiap tahun tuh bisa lebih dari 10. Yang profesional ya kurang lebih 7-10. Yang student hampir setiap bulan tuh pasti ada. Hampir setiap bulan tuh ada kompetisi, seminar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, negara minyak dan gas. Otomatis everything's related to oil and gas. Jadi dia mau punya, karena negaranya bertumpu pada minyak dan gas. Kayak minyak dan gas bawa kontribusi besar untuk perekonomian Rusia. Yang saat ini ya stagnan naik dikit gitu ya. Dikatakan. Jadi dia punya sistem perpajakan, dia punya perubahan negara itu sangat ini juga sangat berhubungan dengan keadaan oil and gas di dunia dan juga di Rusia. Ya, segala sesuatu misalnya ilmu metalurginya dipakai selain untuk pertahanan keamanan, dia juga pakai untuk minyak dan gas. Ekonominya ada ekonomi minyak dan gas, hukumnya ada hukum minyak dan gas, jadi kayak gitu. Bukan hanya di Rusia sih, bisa di negara-negara minyak dan gas. Minyak dan gas pasti tendensinya lebih ke situ. Yang selanjutnya magnet mahasiswa internasional. Misalnya di Gubkin University, di kampus saya itu terdapat, mohon maaf, ini 1.900, saya salah tulis, 1.900 mahasiswa dari 71 negara. Kalau di Indonesia, kalau orang Indonesia itu 8,1% atau 51 orang dari 567 mahasiswa Indonesia di Rusia adalah mahasiswa geologi, petrokimia, dan teknik perminyakan. Nah, 43 kurang lebih S1, 7 S2, 1 S3, tersebar di 11 kota dan 15 kampus. Ini data dari Permira. Selanjutnya, Ibu Moderator. Ya, kenapa Rusia? Peringkat dunia. Kenapa nyaris tak masuk 100 besar sih? Banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ada banyak alasan, tapi alasan mendasar itu yang pertama, yang bukan English speaking countries atau English taught education, contohnya seperti Jerman, Prancis, Israel, Swedia, Norwegia, Mesir, peringkat yang ada di QS top universities itu tuh kayak kurang relevan sama mereka, itu menjadi persoalan buat mereka. Karena ketidaksesuaian salah satu indikator utama, misalnya tingkat akses jurnal berbahasa Inggris atau kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa maupun dosen, itu sangat tidak relevan kayak gitu. Banyak publikasi yang sudah dibuat oleh orang Rusia, banyak banget, dari Uni Soviet pun banyak, namun tidak berbahasa Inggris tapi berbahasa Rusia. Nah, mungkin ini salah satu indikator yang menjatuhkan kayak gitu negara-negara yang tidak berbahasa Inggris atau tidak menerapkan pendidikan dalam bahasa Inggris. Ada dalam bahasa Inggris tapi masih dalam pengembangan, masih dalam adaptasi dan tidak begitu masif. Dengan demikian, pendefinisian universitas berkualitas tidak semata-mata mengacu pada sistem pemeringkatan dunia, teman-teman. QS, The Webometrics, dan lain-lain, yang cenderung bias bahasa. Tingginya kualitas pendidikan di Rusia tak terbantahkan dengan bukti lain. Banyaknya penemuan penting yang dihasilkan itu seperti yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Lanjut. Kenapa Rusia? Ini ada mitos dan realita. Ini bukan hanya oil and gas, tapi semua jurusan misalnya bisa berlaku.
mitosnya, jika negara sistem ekonominya politiknya komunis, maka warga negaranya mayoritas ateis. Tidak. Warga negara Rusia 75% beragama Kristen Ortodoks, 7-12% beragama Islam, dan sebagian menganut Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kemudian, Rusia tidak ramah terhadap warga negara asing. Tidak juga, jarang sekali dijumpai perlakuan agresif dan intimidatif yang dilakukan oleh warga lokal terhadap mahasiswa Indonesia. Bisa tanya 567 orang, berapa sih yang pernah dapat perlakuan diskriminatif kayak gitu. Dan orang Rusia juga memang mungkin karena dingin ya, jadi Rusia bagian utara khususnya, pembawaannya tuh agak diam, tenang. Tapi kalau ketika sudah kenal, ketika kita berinisiatif untuk berdiskusi, itu dia sangat ramah dan loyal sekali. Nah, selanjutnya, perlakuan diskriminatif terhadap Muslim. Tidak juga. Tidak sama sekali. Warga Muslim dapat hidup secara setara, sama halnya dengan warga negara yang lainnya. Mereka hormati. Mahasiswa Indonesia yang berasal dari negara beriklim tropis mengalami kesulitan adaptasi mengingat Rusia dikenal sebagai negara yang ekstrim dingin. Buktinya, siapa sih pernah misalnya, I'm sorry to say, pernah selesai masa hidupnya gara-gara dingin? Siapa sih kayak gitu selama sejarah di Rusia? Mungkin ada, tapi tidak begitu signifikan, 1, 2, 3 orang. Mayoritas mahasiswa Indonesia dapat beradaptasi dengan baik. Terbukti jarang dijumpai kasus mahasiswa yang gagal studi karena problem suhu udara. Selanjutnya, bahasa Rusia sukar dipelajari. Masa sih? Gitu. Mayoritas mahasiswa dapat menjalani bahkan memperoleh prestasi yang baik dalam program bahasa dan saat menjalani studi di jurusan masing-masing. Ada teman-teman yang saya kenal dan saya juga pernah ikut Olimpiade Bahasa Rusia dan saya rasa itu bukan masalah besar selama kita tidak malas. Ini data ini saya dapat dari, ya ada sumbernya di bawah, dari catatan diskusi alumni Rusia tahun 2018. Selanjutnya, tips masuk. Nah, kita beralih ke tips masuk nih. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, jalur beasiswa Federasi Rusia via Pusat Kebudayaan Rusia yang ada di Jalan Diponegoro nomor 12 di Jakarta. Gitu. Itu biasanya dibuka bulan Desember Januari, ya gitu kan. Wawancaranya biasanya bulan Juni Maret. Ya, administrasi yang kedua itu maksudnya administrasi kita yang sudah dikirim, yang sudah kita bayar, sudah ditranslate dan dikirim ke Rusia itu diseleksi lagi oleh kampus mana nih yang mau nerima gitu. Jadi kurang lebih intervalnya Agustus Oktober baru pengumuman, baru diumumin siapa yang lulus, kampus mana yang menerima siapa, dari 6 kampus yang kita pilih itu kampus mana yang menerima kita gitu. Nah, jalur beasiswa Federasi Rusia bukan hanya di Indonesia, di hampir seluruh negara di dunia mereka buka beasiswa yang sama, namun tanggalnya berbeda-beda, misalnya ada yang lebih awal, ada yang lebih lambat. Selanjutnya, jalur beasiswa kampus. Jadi ketersediaan jalur ini sebenarnya tergantung kebijakan kampus-kampus tertentu. Misalnya kayak gitu. Misalnya ada teman saya, kenalan saya di SPBGU. Dia masuk SPBGU, setelah dia patfak, dia masuk SPBGU, tapi dia dapat beasiswa gratis misalnya. Dia masuk gratis. Atau ada kenalan saya dari Indonesia, misalnya dia masuk salah satu kampus misalnya di mana gitu kan. Iya, tapi ada beberapa ini sih tendensi sih. Yang pertama, biasanya diprioritaskan calon yang sudah berbahasa Rusia. Nah, mahasiswa yang sudah lulus preparatory course atau sudah mahir bahasa Rusia, kursus di PKR misalnya, atau yang pernah DO atau yang pernah kuliah di Rusia terus mau kuliah lagi di Rusia misalnya, bisa dia diprioritaskan. Yang selanjutnya akan ada beragam sebenarnya. Ada yang cuma administrasi doang, ada administrasi, tes tulis, esai, CV, wawancara. Kalau di Gopkim misalnya, itu ada tes tulis, kompetisi dengan orang Rusia lainnya. Ada CV, ada administrasi misalnya. Di SPBGU ada administrasi, ada esai, ada CV, ada wawancara. Jadi beragam. Yang selanjutnya itu jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ini tergantung kebijakan kampus juga sih. Kayak gitu. Jadi apa saja yang dibutuhkan. Tapi biasanya cuma administrasi dan pembayaran doang. Karena Rusia pada dasarnya memang lagi kampus-kampus di Rusia lagi berlomba-lomba untuk menarik mahasiswa asing yang berkualitas gitu dalam melalui jalur-jalur yang berbeda ini gitu. Dan itu jalur mandiri ini bisa diakses setiap waktu, dalam artian bisa langsung aja berkomunikasi dengan kontak person di international office di kampus tersebut, atau lewat website atau lewat email kayak gitu kan. Nanti mereka pasti minta dokumen. Kenapa bisa setiap waktu? Karena teman-teman pun butuh kalau datang ke Rusia yang belum bisa bahasa Rusia butuh penyesuaian dulu di preparatory course.
Oleh karena itu kapanpun sebenarnya mereka terima tuh data-datanya. Jadi tergantung kampus sih. Kalau untuk lebih detail nanti bisa chat aja. Ya, selanjutnya. Yang masih tips masuk, tips dan trik masuk. Yang pertama, teman-teman yang ingin kuliah di Rusia ya harus bisa berbahasa Rusia, karena kalau nggak bisa bahasa ya susah juga gitu kan. Kurs bahasa Rusia itu bisa di PKR, ada tuh. Bisa lewat YouTube Permira. Permira, terima kasih sudah buat inilah YouTube pembelajaran. Bisa di Potvak di Rusianya langsung. Potvak berbayar di Rusia langsung, berbayar di Rusia. Setelah itu bisa daftar melalui jalur-jalur yang tadi yang sudah saya sebutkan. Yang selanjutnya update informasi. Informasi bisa diupdate bisa via Permira, via websitenya, media sosialnya, bisa via PPI Dunia, PKR, Pusat Kebudayaan Rusia, bisa via alumni-alumni Rusia maupun mahasiswa di Rusia. Jadi harus aktif-aktif update lah, gitu kan, tanya-tanya gitu, kakak gimana, mau tanya dong gitu kan. Kelengkapan dan kecepatan pengumpulan berkas, ya. Jadi sebenarnya di beberapa kampus tuh mainnya cepat-cepatan sih. Misalnya kampus Volgograd State Medical University misalnya, dia kasih 10 kuota untuk international student untuk seluruh negara, cuma 10 tiap tahun. Karena itu medical university, keren lah. Siapa yang masukin duluan, itu dia yang dapat gitu. Kalau di Gubkin State University of Oil and Gas, dikasih sekarang 180 untuk 70 negara. Ada beberapa negara prioritas, salah satunya Indonesia. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau ke Gubkin ya silahkan secepatnya. Kayak gitu. Tahun ini, tahun depan juga secepatnya. Nah, itu dia prioritas, siapa yang cepat yang dapat gitu loh. Ya walaupun ya kadang mereka lihat juga CV dan lain sebagainya. Karena kampus-kampus tuh saling berebutan juga sebenarnya. Gitu. Jadi secepatnya kalau dibuka buat bulan Desember, bulan Januari, sebelum bulan-bulan tersebut, semua dokumen sudah harus dilengkapi. Kalaupun belum lengkap, kirim aja. Yang penting cepat gitu. Yang selanjutnya ya, nilai CV, motivasi itu juga perlu berdasarkan pengalaman-pengalaman seleksi sebelum-sebelumnya. Yang selanjutnya, kalau misalnya kan di Rusia kan nggak living cost-nya nggak ditanggung kan, dan kerja juga nggak boleh karena visa kita visa student. Oleh karena itu ya bisa ajukan ke pemerintah atau pejabat daerah, bisa ke bank daerah, bisa ke LSM, banyak foundation bisa teman-teman bisa ajukan setelah dapat surat penerimaan dari Rusia. Kampus-kampus perminyakan terbaik di Rusia ada lebih dari 30 kampus sebenarnya. Ini 6 diantaranya aja yang saya tulis. Yang pertama itu Russian State University of Oil and Gas, named after I.M. Gubkin. Kedua, St. Petersburg State Mining University, Oil and Gas Faculty. Yang ketiga, Ufa State Petroleum Technical University. Yang keempat, Kazan Federal University Institute of Oil and Gas, Moscow State University of Oil and Gas, dan Northern Arctic Federal University Institute of Oil and Gas. Kayak gitu. Nah, di setiap kampus ini, dia punya kelebihan masing-masing. Masing-masing punya kelebihan. Dan kalau mau bilang keunggulan kampus mana yang paling unggul, sebenarnya sama aja. Dalam artian sistem pendidikannya ya sama, bahasan juga bahasa Rusia dan lain sebagainya. Cuma teman-teman perlu searching, exploring, supaya tahu kira-kira UFA ini dia kelebihannya di mana, misalnya di geofisik. Gubkin ini kelebihannya di mana? St. Petersburg kelebihannya mana, misalnya di geologi gitu. Jadi ada kelebihan-kelebihan tertentu. Nah, saya tidak tahu kampus-kampus lain, tapi saya pernah kuliah di kampus yang nomor 1 nomor 6. Itu yang nomor 6 ini di Arkhangelsk misalnya, nomor 1 ini di Moskow. Karena di kota besar, jadi jaringannya juga semakin besar, acara semakin banyak, atmosfer semakin terasa, exchange program juga semakin banyak kayak gitu. Jadi company network juga semakin banyak. Jadi tendensinya biasanya di kota besar sih, bukan bagaimana dia mengajar, siapa yang mengajar dan lain sebagainya, bukan sistem pendidikan semua sama, tapi cumanya lebih ke network sama partnernya, partner kampus, program dan networknya, itu sih sebenarnya. Jadi ya bisa dibilang menurut saya pribadi nomor 1 Russian State University of Oil and name after Gubkin atau Gubkin University. Lanjut. Budaya studi. Periode studi fakultas persiapan itu 1 tahun. Biasanya diadakan di kampus yang berbeda. Misalnya si A dia kuliah fakultas persiapan di kota berbeda atau di kampus Moscow State University, tapi dia kuliah S1-nya di Gubkin misalnya. Jadi biasanya kayak gitu. Ini wajib untuk calon yang tak berbahasa Rusia. Jadi kalau daftar
beasiswa Rusia, misalnya lewat jalur beasiswa, nanti diminta pilih mau belajar bahasa Rusia tidak. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Rusia harus belajar kayak gitu. Kalau misalnya program yang teman-teman ajukan itu ternyata berbahasa Inggris dan itu programnya sangat jarang, ya terserah teman-teman mau belajar atau tidak. Kayak gitu. Terus bachelornya 4 tahun, terus ada spesialis. Spesialis ini kayak dulu di Rusia tuh nggak ada bachelor. Sistem Uni Soviet itu spesialis. Tapi karena semua di dunia ya mulai pakai sistem bachelor, dia mulai menyesuaikan. Namun ada beberapa jurusan yang masih pakai spesialis kayak geologi 5 tahun, arsitektur misalnya 5 tahun. Kayak gitu. Ada beberapa jurusan, misalnya konstruksi ada juga 5 tahun gitu. Master degree 2 tahun, PhD 4 tahun. Ada juga asistensip, ada juga internship di kampus-kampus, itu kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di Rusia kekurangannya nggak ada tuh semester pendek. Kayak vakuman mekanisme lulus lebih cepat. Ya, kalau misalnya 4 tahun ya 4 tahun, nggak bisa lulus lebih cepat. Gitu. Sistem pendidikannya, yang pertama, basis perkuliahan ini sesuai kebijakan kampus. Kalau di Kukin, kita sistemnya kayak ya semacam SKS gitu. Ada jurusan yang kita pilih. Itu di semester 2, jurusan yang kita pilih untuk master degree misalnya. Ada juga di kampusku dulu di Northern Arctic Federal University, itu sudah ditentukan, jadi kita nggak bisa pilih. Jadi ditentukan, kita nggak punya pilihan lain kayak gitu. Kalau nggak lulus ya nggak lulus, ya SKS-nya tetap sama, kreditnya tetap sama gitu. Yang selanjutnya, ketidaktersediaan semester pendek, terkecuali summer, winter school, atau berkredit atau exchange program. Jadi nggak ada semester pendek, tapi kalau teman-teman mau tingkatin kualifikasi, bisa ambil kursus kualifikasi, bisa ambil summer school, kreditnya nanti naik, winter school, kreditnya naik, masuk dalam ijazah juga. Itu exchange program misalnya 6 bulan di Norwegia kan, di Northern Arctic Federal University itu dia punya ikatan kuat dengan Norwegia, misalnya dari Northern Arctic ke Norwegia kan, di sana dapat kredit, di sini juga dapat kredit kayak gitu. Basis penilaian itu berbeda dengan ini ya, Indonesia maupun di dunia pada notabene-nya ya. Di sini pakai sistem namanya Zacot. Zacot itu ya terserah teman-teman, pas atau not pas. Kalau not pas berarti harus repass again kayak gitu. Ada juga div Zacot, diferensial Zacot. Itu harus pas tapi dengan nilai kayak gitu. Nilai itu nanti berpengaruh ke teman-teman punya IPK juga atau GPA. Terus ada exam. Exam ini biasanya mata-mata kuliah penting banget yang berhubungan banget sama jurusan teman-teman, itu exam. Itu nilainya 1 sampai 5. Nilai A itu ya 5 lah. A minus atau B itu ya 4 gitu. 3 itu ya batas sudah, itu batas C. Kalau di bawah 3 itu tidak lulus. Atau kalau dapat 3 itu tidak bisa dapat yang cum laude gitu-gitu. Yang selanjutnya bahas pembelajaran. Di sini ada lecture. Ada lecture itu kayak beberapa grup jadi satu, belajar bareng. Itu biasanya untuk ya lintas jurusan atau lintas fakultas. Subjek yang terjun atau lintas fakultas. Ada seminar itu spesifik untuk satu kelas doang kayak gitu. Untuk jurusan itu doang gitu. Ada laboratorium, ada field trip, ada praktik industri, ada kuliah distansi, ada coursework, course project, ada interaktif auditorium. Interaktif auditorium kayak jurusan geologi, ekonomi, operation and production, drilling sama apa namanya ya, sama geofisik misalnya. Itu sama-sama membuat sebuah project bareng kayak gitu dalam kelas. Jadi diajarkan teamwork sudah dari awal. Yang kemudian pendidikan profesional tambahan, misalnya teman-teman butuh nih misalnya hukum energi, teman-teman bisa bayar kuliah berbayar di situ. Jadi kayak semacam double degree gitu. Di hukum energi selama 1 tahun. Terus ada proyeknya juga, ada tesisnya juga. Pendidikan peningkatan kualifikasi. Misalnya untuk magang di Rusia itu harus ada sertifikat peningkatan kualifikasi. Misalnya untuk drilling, mau magang sebagai master driller, harus ada sertifikat ya itu master driller. Kalau untuk aku mau magang sebagai operator oil and gas misalnya, harus ada sertifikat itu. Jadi biasanya kita ambil sih di kampus 3 bulanan terus tes gitu kan. Yang kemudian full Russian TOEFL. Jadi di sini nih seperti yang aku bilang tuh lebih dari 90% berbahasa Rusia. Bahasa Inggris ada, cuma di kampus-kampus tertentu dan cuma jurusan-jurusan tertentu aja. Nah, dan bahasa Inggris juga ada untuk jurusan-jurusan yang kayak 1 tahun di Rusia, 1 tahun di Amerika itu ada. Tapi itu biasanya berbayar, nggak ada beasiswa. Dan itu cukup mahal. Pakai standar di kampus yang ada di Amerika misalnya.
di MIT atau di Texas A&M atau di Norwegia misalnya. Itu ada kayak gitu. Selanjutnya budaya studi ya. Ya, saya percepat ya. Mata kuliah yang bikin unik di Rusia ini misalnya ada mata kuliah wajib universitas. Pendidikan jasmani itu 2 sampai 3 tahun untuk bachelor. Kadang untuk PhD juga ada gitu. Pendidikan jasmani. Jadi mereka genjot banget fisik gitu. Oleh karena fisik orang Rusia kan keren-keren kan, cantik-cantik. Bahasa Rusia dan bahasa Inggris 2 sampai 5 tahun. Jadi sembari belajar jurusan mata kuliah sesuai dengan jurusan, kita juga wajib belajar bahasa Rusia. Atau bahasa Inggris yang sudah mahir Rusia misalnya. Bahasa Rusia selama 2 sampai 5 tahun. Ada kampus cuma 2 tahun, ada kampus sampai 5 tahun. Filosofi ini unik. Kalau di kampus aku, mungkin S1, S2, S3 pasti belajar filosofi. Pasti belajar filosofi kayak gitu di semester pertama. Terus ada juga ekonomi, sosiologi, hukum, pengetahuan umum, teknologi, informasi, komunikasi, dan sastra dan literatur sains. Itu notabene untuk bachelor. Yang selanjutnya, praktik industri. Nah ini nih banyak orang yang tanya. Karena bisa dibilang hampir tidak ada orang yang pernah magang di Rusia untuk orang Indonesia kayak gitu. Saya belum pernah dengar. Orang internasional pun belum pernah dengar. Orang negara-negara pecahan Uni Soviet pun jarang banget kayak gitu. Waktu praktik itu, nanti saya jelaskan ya. Waktu praktik itu untuk bachelor 2 sampai 3 kali, akhir semester 5, 6, 7. Untuk master 1 sampai 2 kali, akhir semester 2, 3. Periode praktik kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Yang kedua, praktik untuk mahasiswa asing itu biasanya praktik di negaranya sendiri atau di laboratorium kampus. Itu aja. Terus yang ketiga, praktik di Rusia gimana sih? Secara umum tidak diperbolehkan oleh perusahaan-perusahaan Rusia karena kompleksitas izin administratif. Jangankan praktik, pindah kota aja kita harus registrasi kembali misalnya. Mau jalan-jalannya harus registrasi kembali gitu, misalnya. Apalagi praktik di kota lain, di perusahaan lain. Gitu. Kerahasiaan data. Nah, Rusia ini ada satu budaya. Mungkin trauma kali ya. Dulu kan Rusia kan kayak menemukan banyak hal yang mendasar dalam sains dan teknologi, tapi kemudian ada yang ambil dan mengembangkan di negaranya sendiri, misalnya kayak gitu ya. Dia jaga banget kerahasiaan data sekarang. Yang selanjutnya kendala bahasa. Ya orang Rusia kalau ngajar international students, kalau misalnya international students hebat bahasa Rusia nggak apa-apa. Kalau misalnya bahasa Rusia terbata-bata agak sulit. Jadi kayak agak sulit aja, nggak mau ribet mereka. Kemudian prioritas mahasiswa Rusia, ya mereka prioritaskan daripada ambil mahasiswa internasional yang ya setengah-setengah dibandingkan dengan mahasiswa Rusia yang nilainya nggak bagus, mendingan mahasiswa Rusia yang nilainya nggak bagus kayak gitu. Nah, terus tips dan trik ini. Kebetulan aku insya Allah bulan Juni diterima di Gazprom, itu orang pertama di kampusku ya, dari international students yang terima di magang di Rusia. Dan orang pertama mungkin orang Indonesia juga yang pertama yang magang di perminyakan ya, khususnya di perminyakan Rusia di Gazprom. Tapi itu nggak singkat teman-teman, itu perjuangan panjang juga. Nah ini tips dan triknya nih. Yang pertama, sertifikat peningkatan kualifikasi, karena itu merupakan tuntutan, harus ada namanya courage, itu harus ada. CV itu harus bagus lah, harus bagus. Juara lomba, publish paper, language proficiency, keaktifan organisasi itu harus ada. Yang ketiga, surat rekomendasi dari dosen, dari kenalan, dari insinyur yang hebat, dari orang-orang ternama di Rusia itu harus ada. Yang keempat, apply cari perusahaan yang dia punya project joint venture dengan perusahaan internasional. Supaya karyawan-karyawan di perusahaan internasional itu engineering dari situ bisa berbahasa Inggris dengan international student kayak gitulah. Supaya lebih mudah lah proses magangnya. Yang selanjutnya, partisipasi di berbagai kompetisi. Ini kadang ada kompetisi yang hadiahnya praktik. Ada teman saya dari Nigeria menang kompetisi semacam Petro Bowl gitu, cermat gitu, hadiahnya praktik di Halliburton Rusia. CV, partisipasi kompetisi, CV-nya diperbanyak, LinkedIn-nya diperbanyak. Terus network, partisipasi di kompetisi, kenal sama ini, ya secara personal enak, ya hubungan personal lebih kuat daripada hubungan hukum lah misalnya kayak gitu kan. Dia biasanya bantu. Orang-orang Rusia itu biasanya bantu gitu. Kalau network kalian banyak ya biasanya mereka bantu. Yang kemudian ada praktik rekrutmen kompetisi. Jadi
tahun kemarin ada kompetisi dari Sakhalin Energy misalnya di timur Rusia. Siapa yang lulus kompetisi itu dia bisa praktik kayak gitu. Jadi ada kompetisi untuk praktik. Jadi kenapa sampai saya sarankan tips dan trik dan bisa demikian rupa, karena kita akan berkompetisi dengan orang, bukan hanya mahasiswa Rusia, kita juga dituntut untuk membuka diskusi kayak gitu kan di company yang akan menerima kita kayak gitu. Jadi semacam itu kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, budaya studi ekstrakurikuler. Nah, pertama ekskul olahraga dan seni. Di Rusia itu unik ya, ada seni yang nggak ada di Indonesia, misalnya skiing, motor racing, misalnya di kampusku ada kayak gitu, wrestling, yukigasen kayak lempar-lempar bola salju, hoki, snowboarding, masuk pencinta alam jangan salah, kita daki gunung es gitu misalnya di sini, shooting kayak kita pakai AK-47, ada juga shooting pakai yang lain gitu kan, e-sports, orang Rusia suka banget main game, karena kalau main di luar kan dingin kan, nah, game juga berkembang di Rusia, e-sports banyak, ballet, yoga, rapping itu beatbox gitu, ada gimnastik. Terus selanjutnya ekskul akademik berjumlah signifikan dengan tingkat keaktifan tinggi. Kompetisi konferensi seperti yang saya sudah bilang itu banyak sekali. Banyak sekali ekskul tersebut antara lain Society of Petroleum Engineering. Di sini SPI di sini tuh sangat aktif. Dia jumlah profesional 23, jumlah yang mahasiswa 33 chapter. Sangat aktif. Bayangkan 33 chapter, kalau satu chapter bikin sebuah acara internasional gimana gitu. Hampir tiap bulan tuh lebih dari satu acara internasional. Dan hampir tiap bulan tuh ada acara profesional kayak gitu. Di sini tahun lalu kita dapat 6 outstanding awards last year, dan saya juga pernah mimpin student chapter dan dapat juga outstanding awards. Itu outstanding tertinggi di SPI. Terus selanjutnya ada student scientific council, ini ada di setiap kampus. Ada Science Olympiad Club, ada European YAG, ada World Petroleum Council untuk yang leaders dan lain sebagainya. Ada KISS Club, Debate Club, Writing, Language, Programming Club dan sebagainya. Lanjut. Nah ini terakhir ya, slide terakhir, prospek masa depan. Kemana sih alumni gitu, alumni lulusan perminyakan gitu. Terus kalau aku kuliah di Rusia, prospeknya gimana sih gitu. Kerja nggak sih di internasional di Indonesia, diterima nggak sih gitu. Alumni kurang lebih ya, ini data prediksi nih, kurang lebih 20 orang, 20 alumni lah, mungkin lebih ya, 20 alumni perminyakan sejak tahun 2008 sampai 2018. Tempat kerja ada yang di Schlumberger yang aku tahu 2 orang, Pertamina aku tahu juga 2 orang ya, 2 orang 3 orang, PGN 1 orang, Black Space ya 2-3 orang kalau nggak salah. Ada di kampus-kampus universitas, UPN Trisakti ITB misalnya, Lemigas, LIPI dan lain sebagainya. Peluang kerja di Rusia, di Rusia itu prioritasnya TKDN, tenaga kerja dalam negeri Rusia atau berpaspor Rusia. Kalaupun kau orang Turkmenistan tapi punya paspor Rusia, Indonesia kan nggak boleh. Itu bisa kerja di Rusia. Yang penting ada paspornya aja. High experience dan specific engineers. Nah, kalau misalnya orang Indonesia, ya dia memang harus high experience dulu dan spesifik ilmu pengetahuannya itu dibutuhkan di Rusia misalnya. Misalnya ada 10 tahun, ada kenalan aku 10 tahun berpengalaman di LNG, bekerja di Novatek, di tempat ekstrim, di Arctic region, gitu. Yang selanjutnya via universitas, misalnya aktif di lab kampus dan terlibat dalam proyek, itu juga termasuk kerja dan berpeluang dipromosikan misalnya untuk kerja di Rusia. Via perusahaan multinasional yang joint venture dengan Rusia, seperti aku bilang, Schlumberger Shell. Ada tuh orang-orang Indonesia ekspatriat yang kerja di misalnya Rosneft, tapi dia pernah joint venture sama Shell Belanda misalnya. Via Pertamina Rosneft. Nah ini masih dipertanyakan karena 2 tahun yang lalu 2016 Pertamina berkunjung ke sini buat MOU dan segala macam, bikin rencana-rencana kerja bersama. Mudah-mudahan aja jalan ya supaya lulusan Rusia bisa ada peluang kerja lah, bisa juga lebih berguna untuk Indonesia tentunya. Via perusahaan Rusia di Indonesia atau di luar negeri. Nah ini dipertanyakan juga kalau perusahaan Rusia di Indonesia kayak Backspace gitu. Mudah-mudahan kedepannya sudah banyak perusahaan Rusia di Indonesia maupun perusahaan Indonesia di Rusia sih. Kalau di luar negeri ini kita kompetisinya jatuhnya kompetisi internasional sih. Kalau kita masuk kayak Chevron atau harus sudah punya pengalaman, harus punya basic bahasa Inggris dan kompetisinya internasional luas kayak gitu. Dan kita perlu adaptasi juga sih. Yang kita belajarkan semua bahasa Rusia, kita perlu adaptasi selama 5 tahun itu ya bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris juga belajarnya. Terus misalnya Lukoil Internasional juga, ada temanku dari Nigeria, dari Ghana, dia sekarang kerja di Lukoil.
perusahaan swasta Rusia, tapi internasional, kerjanya di Irak, di Ghana. Peluang kerja dalam negeri, tantangan yang kita hadapi adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kita harus adaptasi. Karena jangankan teknologi, bahasa juga beda. Teknologi juga agak-agak beda gitu loh. Yang di Indonesia pakai CMG misalnya, di sini pakai T-Navigator misalnya. Gitu-gitulah. Adaptasi penggunaan teknologi misalnya, aku bilang software gitu kan. Peluang kita adalah ya networks. Kalau mau kerja di Indonesia menurut aku ya, networks, join aktif di PPI misalnya, terus kenalan sama insinyur terkenal atau dosen atau siapa gitu, join project Indonesia Rusia. Kalau ada join project, insya Allah kita bisa kerja. Kayak di Uzbekistan ada join project dengan Rusia, mereka kerja di sana, itu kan banyak lulusan Rusia kerja di sana. Di Angola juga. Nah, yang selanjutnya tempat kerja masa depan ya yang saya prediksi itu universitas bisa, lembaga penelitian, blok gas Masela bisa, Natuna juga bisa, misalnya gas kan. Rusia kan terkenal dengan gasnya terbesar. Terus blok gas Saka Kemang yang kemarin baru ditemukan, nomor 4 terbesar di dunia tahun ini penemuan. Gitu kan. Jadi ya mungkin pesan saya teman-teman nggak usah khawatir, berjuang aja. Rusia ini seksi sekali. Dia punya teknologi maju, tapi banyak orang yang belum tahu. Kesempatan besar, prospek masa depan besar, tapi banyak orang yang belum tahu. Kayak gitu, dan murah juga. Gitu. Terima kasih, mungkin sekian dulu dari saya. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih untuk Kak Iksan atas pemaparan materinya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Saudara Noval, silahkan. Wah, terima kasih banyak nih untuk Kak Iksan selaku narasumber dan Dianita Eka selaku moderator. Diskusi dalam topik hari ini tentu sangat menarik dan sangat jelas dipresentasikan oleh narasumber kita Kak Iksan. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tanyakan di kolom komentar YouTube. Ini saya bacakan 4 pertanyaan dulu ya. 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mbak Suki. Kak, saya mau tanya, setelah lulus kuliah, rencana kakak mau lanjut mencari kerja atau dari Indonesia atau di Rusia? Pertanyaan kedua, Kak, suka kuliah di perminyakan Rusia apa ya, dari Aurelin Arifah. Pertanyaan ketiga dari Dian, Kak, kalau pulang ke Indonesia dan ingin kerja di Indonesia, apa ada penyetaran lagi Kak? Atau bisa langsung kerja Kak kalau di Rusia itu? Dan ini ada pertanyaan dari channel Mbak FK, Kak, pernah tidak merasakan shock culture ketika pertama kali tiba di Rusia? Karena budaya Indonesia dengan Rusia sangat jauh berbeda dong. Dan gimana cara kakak menghadapi itu? Ini 4 pertanyaan saya bacakan dulu, lalu silahkan kepada narasumber kita, Pak Iksan, untuk menjawab. Nanti dibuka lagi sesi pertanyaan, sesi 2. Silahkan, ya, terima kasih Mas Noval, terima kasih banyak. Ya, untuk nomor 2, nomor 3 aku nggak terlalu kedengaran, mungkin bisa ditulis ya di chat ya. Untuk nomor 1 itu setelah kuliah aku mau kemana gitu. Jadi kalau misalnya rencana pribadi sebenarnya ya tergantung peluang nanti ya. Sebenarnya aku mau kerja sih, ya kerja di multinational company. Itu kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mungkin muncul, kan kita punya rencana kan dinamis ya. Yang mungkin muncul ya, mungkin aku akan lanjut S3. S3-nya mungkin di luar Rusia atau mungkin dalam Rusia gitu. Jadi masih agak blur sebenarnya. Tapi aku lebih ke aku akan kerja dulu, setelah kerja dulu, dapat pengalaman kerja dan ketemu realitas kerja. Setelah itu baru mungkin kemungkinan besar lanjut lagi S3. Itu sih. Kalaupun kerja ya itu multinational company maupun di Indonesia. Gitu. Dan S3-nya itu mau di Rusia apa di negara lain, Kak? Kalau di S3 sini saya masih timbang-timbang sih sebenarnya. Ada plus minus kalau di Rusia, plus minus di negara lain gitu. Misalnya. Ya plus minus di Rusia, misalnya plusnya itu saya sudah punya banyak network di Rusia misalnya kan. Sudah punya teman-teman, kenalan-kenalan profesor, kenalan-kenalan lomba misalnya gitu kan. Ekstensi network juga kan perlu untuk mengembangkan kita punya penelitian, kita punya paper, dalam hal kerja juga, dalam hal hubungan Indonesia Rusia juga gitu kan.
Namun minusnya yaitu sudah 7 tahun ya tinggal di daerah dingin ya capek juga gitu kan. 7 tahun berbahasa Rusia capek juga gitu kan. Mau rasakan yang berbahasa Inggris mungkin atau yang di daerah panas mungkin di Arab Saudi mungkin kan siapa tahu atau di Amerika atau di mana gitu kan. Ataupun di Indonesia juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi seperti itu. Tapi selama saya belajar ya tawaran pekerjaan sebenarnya ada, apalagi dari pihak Rusia, tapi harus berpaspor Rusia itu yang repot itu. Harus berpaspor Rusia, jadi ya gimana lagi, harus menyesuaikan saja. Mungkin kan kita lepas itu paspor Indonesia. Iya. Kak, ini untuk pertanyaan kedua langsung jawab ya. Kak, dari Aurel. Kak, suka duka kuliah di kuliah penyiaran Rusia itu apa ya? Suka dukanya. Makasih Aurel ya. Dukanya dulu deh. Dukanya itu ya, yaitu dingin mungkin ya, harus beradaptasi. Terus budayanya juga beda, harus belajar bahasa Rusia 1 tahun tuh bisa full bahasa Rusia doang, intensif belajar. Jauh dari orang tua, tiket mahal dan lain sebagainya. Terus kita harus kerja ekstra, bukan hanya bahasa, kita harus untuk berkompetisi dengan orang Rusia yang bahasa ibunya Rusia. Itu kita harus kerja ekstra, ikut olimpiade, ikut ini, belajar itu. Gitu. Itu mungkin duka sih, maksudnya tantangan sih, bukan lebih ke arah duka tapi lebih ke arah tantangan. Sistem bukan hanya sistem pendidikan, sistem hukum, sistem pergaulan Rusia kita harus paham. Terus budaya interaksi dengan orang Indonesia, orang Rusia, orang internasional juga kita harus paham. Kan budayanya bebas kan. Tantangannya itu budaya bebas, jadi hati-hati, iman harus kuat, harus berprinsip. Kalau sukanya ya seru aja sih, kayak semacam dunia baru, jendela baru untuk kita, bahasa baru, seru ketemu orang-orang yang berbeda budaya juga, itu seru banget. Di sini juga ini, Russia is a country of opportunities, bukan hanya di oil and gas tapi di semua. Jadi negara sebesar ini, negara yang adidaya ini, yang teknologinya banyak ini, dia itu pernah menutup diri dan dia baru membuka diri. Sekarang ketika dia membuka diri, dia butuh pelopor-pelopor dari berbagai negara. Kayak gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang paling besar, peluang paling besar. Mau bisnis, mau jadi teknisi, mau jadi apa, itu insya Allah bisa di Rusia lah. Negara opportunities. Kalau misalnya di Amerika, saingannya banyak. Dari India, dari Cina, semua ke Amerika. Semua dari dunia ke Amerika misalnya gitu kan. Dari Arab Saudi, dari Jerman juga semua ke Jerman. Gitu kan. Nah, orang Indonesia paling banyak di Jerman, paling banyak di Amerika, 3.000 orang, 4.000 orang di Amerika misalnya. Nah, kalau di Rusia masih sedikit, masih 600 orang Indonesia. Indonesia pun butuh pelopor dari Rusia. Nah, itu sih. Ya, sukanya aku di daerah yang di kawasan yang penuh tantangan dan unik aja. Itu sih. Yang kemudian jelaskan apa penyetaraan ya, apakah perlu penyetaraan? Penyetaraan, setahu aku ijazah yang disetarakan doang. Kalau sudah keterima kerja, ya udah nggak usah penyetaraan, pasti dididik kembali di sana sesuai dengan budaya departemen itu. Bukan hanya budaya company itu, tapi company yang ada di negara itu, yang ada di lokal itu. Budayanya kayak gimana, pendidikannya kayak gimana, tugas fokusnya apa, dididik kembali pasti. Jadi nggak usah khawatir. Penyetaraan cuma ijazah doang disetarakan kayak gitu. Mungkin penyetaraan yang tidak dituntut ya secara pribadi, mungkin belajar bahasa teknik tapi dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris gitu kan. Dalam bahasa Inggris karena kita belajar kan full Russian ya. Kita sendiri yang sadar diri harus belajar bahasa Inggris. Kayak gitu, pikir Inggris belajar Rusia bisa kayak gitu. Jangan lupa Indonesia. Itu aja penyetaraan. Dan apalagi penyetaraan ya, penyesuaian lingkungan. Itu aja sih. Yang keempat gimana, Mas? Yang keempat ini, Kak pernah tidak merasakan shock culture waktu pertama kali tiba di Rusia? Karena budaya Indonesia dengan Rusia yang sangat jauh berbeda, dan gimana cara Kakak menghadapi itu, shock culture? Soft culture. Shock culture. Shock culture. Shock culture. Orang Rusia itu mereka bebas, tapi mereka menghargai, respect sama budaya, sama agama orang. Jadi ya, yang menghadapi itu ya aku bergaul dengan orang-orang Rusia yang respect gitu. Dan semakin kau berbeda, semakin kau harus mempertahankan gitu misalnya. Banyak orang sukanya jalan-jalan, tapi aku sukanya belajar gitu. Kayak gitu kan. Ada banyak orang sukanya apalah. Jadi mempertahankan, Iksan, lu Islam, lu minum nggak sih vodka misalnya gitu kan. Nah, so aku bilang, aku nggak minum.
Misalnya kayak gitu. Tidak minum, mohon maaf. Misalnya kayak gitu. Terus kita ke klub yuk, ke klub. Mohon maaf, nggak bisa ke klub. Kita di sini aja pestanya, misalnya gitu. Jadi sesuai dari diri kita aja, kita bawa diri aja. Nggak juga kok kayak misalnya kita tolak mereka ke klub terus mereka nggak bergaul sama kita lagi. Nggak. Mereka orang Rusia, mereka respect kayak gitu. Terus show culture itu ya apa ya, klimatisasi misalnya bisa diartikan juga show culture kayaknya. Yaitu ya gini, di mana bumi, di mana kau berada, kau harus di situ bumi dijunjung gitulah, gitu kan. Tapi bukan semata-mata peribahasa itu kau ambil ya udah aku mau minum minuman keras dan lain sebagainya. Enggak. Dalam artian kita harus mempertahankan agama kebudayaan kita, tapi jangan memaksakan mereka untuk memahami dan mengambil kebudayaan kita gitu. Di Indonesia kita pegang tangan harus kayak gini, lu harus kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Orang Rusia nggak suka kayak gitu. Jadi gitu. Jadi kita fleksibel aja. So culture apa lagi? Orang Rusia, kalian amati aja sih, kayak analisa. Jadi jangan menjudge di tahun-tahun pertama. Jangan. Misalnya aku datang ke asrama gitu, tiba-tiba dimarahin tuh. Terus di hari keduanya komandan atau kepala asrama aku care banget sama aku. Kamu kenapa sakit dan lain sebagainya. Jadi jangan judge di tahun pertama. Tahun pertama itu tahun mengamati, tahun menganalisa. Setelah itu baru kalian tahu, oh ternyata orang Indonesia itu kayak gini. Mereka bikin diri kayak maksa jahat padahal sebenarnya baik gitu. Misalnya, maksa mereka gini kayak gitu. Itu aja sih. Jadi analisa orang juga masing-masing ya. Saya nggak tahu, cuma nggak usah jadi tahun pertama aja sebelum kalian menganalisa panjang. Oh iya, terus sama penyetaraan mungkin kayak pernah aku mau magang kalau di Rusia kan butuh Korachka, sertifikat kualifikasi. Kalau di Indonesia tuh ada semacam sertifikat kualifikasi tapi disertifikasi atau dikeluarkan oleh salah satu lembaga di Cepu misalnya, di blok Cepu misalnya gitu. Jadi mungkin sertifikat yang kita dapat di Rusia mungkin nggak berlaku di Indonesia, mungkin aja kayak gitu, atau nggak berlaku di negara lain sertifikat pendidikan kualifikasinya. Tapi kalau ijazah pasti berlaku, gitu. Saya Mas, makasih. Baik, ini saya lanjutkan pertanyaan ke berikutnya Pak ya, Pas ya. Ini pertanyaan berikutnya ada pertanyaan bagus nih dari Rexi Renaldi. Halo Mas Iksan, salam dari Irkutsk. Saya mau nanya Mas, apakah ijazah Rusia bakal worth ketika kita kembali di Indonesia? Karena saingan kita adalah fresh graduate dari kampus-kampus yang sudah ternama seperti ITB, UPN, Trisakti, IPS, dan lain-lain. Nah, itu gimana Kak? Menurut aku bakal worth. Tapi kalau ijazah doang mah, gimana ya? Kita harus aktif. Gitu. Kita harus aktif. Jangan khawatir karena lulusan Rusia juga terkenal sebenarnya. Jangan khawatir aja. Yang penting kita harus aktif. Sertifikat harus ada, Pak. English proficiency harus ada. Jadi bukan hanya ijazah toh, gitu. Kalau ijazah toh bukan hanya itu bukan persoalan kebanyakan doang, persoalan semua jurusan dan di semua negara. Kalau ijazah toh doang, mungkin teman-teman bisa pahami itu, gitu. Siapa bilang ITB lebih hebat? Siapa bilang UGM UI lebih hebat? Kemarin mereka 2018, aku kemungkinan kebetulan jadi interpreter. 7 rektor kampus besar Indonesia datang ke Hookin University. Mereka kaget. Wow, 89 laboratorium. Wow, ada teknologi ini yang cuma 3 di dunia. Wow, ada teknologi yang berkembang. Kaget, mereka kan nggak tahu apa-apa sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oleh karena itu sekarang aku melewati bebas baper, lewat program-program Permira, aku berusaha untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa Rusia itu luar biasa dan murah lagi. Rusia itu memang bukan satu-satunya luar biasa, tapi murah, misalnya kayak gitu. Tapi budayanya asik kayak gitu. Mereka belum tahu aja sebenarnya. Jangankan orang di universitas, orang di universitas juga pun belum tahu. Jangan kalau universitas, kita sendiri yang ada di kampus kita sendiri belum tentu tahu semua fasilitas yang ada di kampus kita sendiri. Misalnya aku dulu kalau misalnya nggak aktif di Hookin University, aku nggak tahu ada 89 laboratorium, aku nggak tahu cara terlibat dalam proyek gimana, aku nggak tahu ada teknologi-teknologi canggih yang standarnya internasional yang belum pernah ada di dunia, nggak tahu gitu. Jadi teman-teman ya, ijazah doang mah itu bukan persoalan semua orang. Aktiflah dimanapun. Kayak gitu, carilah network besar yang dijamin, yang diminta misalnya waktu itu oleh Bapak Anies Baswedan saat jadi Kementerian Pendidikan. Dia pesan kepada mahasiswa internasional, kita extensive network dan teknologi.
advance technology itu yang kita butuh sebelum pulang di Indonesia. Jangan dulu pulang sebelum kalian dapat itu kayak gitu. Jadi insya Allah Reksi jangan pesimis, insya Allah kita bisa lah. Terima kasih Kak Ihsan. Ini berikutnya ada dua pertanyaan dari Liliana Tanusyo. Liliana Tanusyo bertanya, Kak, bagaimana cara menghilangkan mindset buruk orang Indonesia terhadap negara Rusia seperti ketakutan akan ijazah yang tidak terakui atau lain-lain? Dan ini pertanyaan kedua dari Liliana Tanusyo. Lalu semisal ikut ekstrakurikuler di Gubkin, kira-kira gimana cara mengatur jadwalnya nih Kak? Terima kasih Kak. Silakan Kak Ihsan jawab. Agak berhubungan sama yang tadi pertanyaan dari Liliana sama Reksi tadi ya. Teman-teman, kita punya alumni kerja juga di Slumberjers, kerja di Pertamina, kerja juga di PGN, kerja juga di Black Space. Jadi jangan khawatir, sudah ada bukti kok gitu kan. Cuma ya teman-teman harus paham, Rusia itu kayak Jerman seperti masa lalu. Kita ini belum banyak alumni belum banyak apalagi dalam perminyakan gitu. Tunggu banyak dulu, dan mereka semua kalaupun sudah kerja mereka belum tempati posisi yang strategis. Yang di atas semua alumni negara luar semua. Oleh karena itu mereka yang nggak tahu tentang Rusia, ya mungkin namanya orang nggak tahu, kekurangan informasi, pasti nggak percaya gitu. Jadi nggak ada ijazah kita nggak worth it, ijazah kita tuh worth it gitu. Itu worth it, itu yang harus teman-teman yakinkan. Yang kalau misalnya nggak worth it, itu salah siapa? Ya salah kita sendiri. Kenapa kita nggak mempromosikan Rusia dan teknologinya kayak gitu kan? Nggak tahu, orang-orang dari kementerian-kementerian pun nggak tahu teknologi yang ada di Rusia. Siapa yang tahu? Ya, nah terkait dengan pertanyaan Tisha ya, yaitu Liliana, iya. Cara mengubah mindset ya, yaitu promosi teman-teman, promosi harus jujur sih. Ya plus minusnya harus objektif. Tapi aku yakin sejujur apapun kita promosi pasti tertarik lah dengan teknologi yang ada di Rusia. Sebelum kita promosi kita harus kenali dulu lingkungan kita, oke? Lingkungan kampus, lingkungan SPI misalnya perminyakan, SPI yang ada di kampus gimana? Lingkungan Rusia, kenali dulu. Bahkan lingkungan pertemanan juga kenali dulu. Lingkungan Rusia maksudnya negara Rusia nih, kenali dulu baru kita bisa promosi. Jangan sampai kita promosi kita kasih data yang kurang valid. Kayak gitu, satu kali nggak percaya, sudah nggak percaya gitu. Dan kemudian kita harus terstruktur, ada Permira tuh, bisa bantu. Kita harus terstruktur promosinya, jangan promosi individual doang gitu kan. Harus paralel individual dan dengan grup gitu. Harus sampaikan data supaya berguna buat teman-teman juga yang ada di Indonesia kayak gitu. Ketika semakin banyak orang yang kuliah di Rusia, semakin sadar akan teknologi yang ada di kampus-kampusnya. Yang nggak semua sadar, semakin ini mindset juga semakin tendensinya semakin ke arah yang lebih baik. Wajar kalau mindset negatif karena kurang promosi aja Rusia ini. Terus gimana tadi apa? Pertanyaan kedua dari Liliana Tanusyo, gimana semisal ikut ekstrakurikuler di Gubkin, itu kira-kira gimana cara mengatur jadwal ekstrakurikuler sama jadwal kuliah itu, cara membaginya Kak? Ekstrakurikuler, saya di Gubkin kurang begitu aktif ekstrakurikuler seperti di ini ya. Di Northern Attic Federal University ya, karena S2 saya fokus ini ya. Ya bagi jadwalnya sebenarnya ada trik-trik sih, banyak trik-trik di internet bisa dilihat ya. Mendelegasikan orang, kalau misalnya itu nggak terlalu penting tapi mendesak, kalau mendesak dan penting kamu harus ambil. Kalau bisa dipindahin kamu pindahin, itu ada trik-triknya batur jadwal. Di YouTube itu lebih hebat lah di YouTube lah daripada kita lah. Aku pun kadang harus mengorbankan sesuatu, opportunity cost namanya, sesuatu demi scope yang lebih besar. Tapi bagus, semakin kita bertuburkan dengan jadwal yang semakin banyak, semakin melatih otak kita untuk berpikir cepat dan untuk menganalisis secara cepat gitu lah, dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu talenta yang yang paling penting lah, yang harus kita miliki, kayak gitu, kapasitas yang harus kita miliki kayak gitu. Nah di YouTube aja, Dek, mudah-mudahan di sana tuh ada. Kalau di Gubkin ya aku ikutnya apa ya, palingan cuma teman writing club atau SP kalau kadang-kadang butuh bantuan aku ikut gitu. Tapi aku ya udah, aku harus kayak, aku kan double degree jadi agak sibuk ya, dari jam 10 sampai jam 10 malam gitu, kadang kayak gitu, kadang kalau libur pun ada tesis dan lain sebagainya. Oleh karena itu aku press aja yang sekarang dikerjakan ya seperti ini, kayak sekarang sembari fokus terhadap kuliah, sembari bangun komunikasi yang produktif dengan jaringan-jaringan yang sudah kita punya, sembari bantu orang, sembari juga promosi
perminyakan yang ada di Rusia, khususnya di pendidikan, Gubkin misalnya. Insya Allah 2 bulan aku akan lebih gencar lagi promosi Gubkin atau teman-teman perminyakan yang lain juga bisa turut serta melakukan hal yang sama terkait kampusnya. Aku bilang, ketika kita promosi kampus, nggak pandang kita jurusan apa, yang pertama kita dapatkan adalah tentu terima kasih dari kampus. Terima kasih dari kampus, pasti kita dekat dengan orang-orang besar di kampus. Dekan, rektor, vice rektor. Yang kedua, kita dapat akses ke data-data kampus, ke laboratorium kampus. Ya karena mereka tahu niat kita adalah promosi kampus juga, gitulah. Promosi pendidikan mereka gitu. Terus yang selanjutnya kita bantu orang ada pahala kan. Bantu orang kasih informasi juga ada pahala gitu lah. Nah, terus yang keempat mungkin cost friendly ya. Jadi harapkan kalau misalnya kita promosi kampus, mudah-mudahan mindset yang tadi dibilang itu bisa bergeser. Kayak gitu. Banyak hal lah yang kita dapatkan kalau misalnya kita dapat pengalaman juga. Kita lakukan promosi kampus. Dapat jaringan itu yang paling penting. Jaringan pasti banyak. Kayak gitu. Karena aku mau akses nih, akses ruangan yang paling rahasia. Kayak gitu. Dengan alasan apa kau masuk ke ISU misalnya kan? Aku mau promosikan kepada Indonesia supaya banyak orang masuk UKIM misalnya. Oh silahkan. Aku mau nih magang. Orang-orang tuh sukanya magang. Kalau nggak magang tuh nggak akan, ya, Rusia nggak akan didatangi lagi oleh international students. Mereka pikirkan kembali, gimana cara buat rekomendasi supaya Iksan bisa magang. Jadi teman-teman harus aktif. Itu modal teman-teman itu ya daerah kampus teman-teman itu. Itu. Aku mau dapat konsultan atau dari Indonesia misalnya. Gitu ya, tolong bikin surat. Ya mereka bikin surat, konsultan dari Indonesia, konsultan dari Arab Saudi, konsultan dari Norway bisa. Jadi kita punya pembimbing skripsi ada, konsultan ada. Pembimbing skripsi orang Rusia, konsultannya orang Indonesia, terserah kita ambil dari mana. Itu salah satu langkah-langkah inisiatif untuk untuk mendekatkan Rusia dengan Indonesia. Mulai dari kampus Indonesia dan Rusia, mulai dari masyarakat Indonesia dan Rusia dan lain-lain. Itu juga bantu negara kita. Gitu. Jadi seperti itu sih, teman-teman. Makasih Kak udah dijawab. Satu lagi, ada pertanyaan lagi Kak ya. Satu lagi, ada hal yang paling mendasar sebenarnya. Banyak orang bilang Rusia itu rahasia banget dengan dia punya teknologi gitu kan. Magang susah, akses ke lab susah, enggak susah. Yang susah tuh bagaimana kau bisa dapat opsi Yizik kayak bahasa yang satu dengan profesor di mana kamu mau kerjasama gitu. Kalau kamu memang punya kemampuan yang pintar, yang berwawasan luas, berbahasa Inggris bagus, profesor itu pasti tertarik sama kamu kayak gitu. Bukan dia nggak mau, mungkin kamu kurang belajar, misalnya. Mungkin kamu nggak cocok sama dia gitu. Jadi bukan dari Rusianya, tapi dari kitanya sendiri gitu kan. Begitupun dengan magang kayak gitu. Itu sih sebenarnya ada banyak akses yang harus kita dapatkan bukan secara cuma-cuma, tapi dengan trik-trik tertentu, dengan pembuktian bahwa kita tuh bisa gitu. Kita tuh bisa buat eksperimen tanpa membuang-buang bahan yang mahal ini, tanpa merusak equipment kayak gitu. Nah kalau gitu saya rasa ya banyak profesor juga yang akan setuju kayak gitu. Ya silakan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari, ini saya bacakan beberapa Kak ya. Pertanyaan dari Muhammad Not. Muhammad Not bertanya, cara fokus kuliah saat galau gimana Kak? Lalu ada pertanyaan dari Eka Sukawati, Kak gimana cara ngilangin bosen waktu kuliah? Terusnya ada pertanyaan terakhir nih Kak dari apa sih Kak motivasi Kakak yang kuat kalau Kakak harus memilih kuliah di Rusia? Motivasinya itu apa? Silahkan Kak Iksan untuk menjawab. Ini pertanyaannya nih bukan ke oil and gas nih, padahal aku sudah siapin untuk oil and gas nanti bisa chat pribadi aja ya, kalau aku nggak bisa jawab aku kasih arahkan kemana gitu ya. Nanti mudah-mudahan abis ini kita buat Q&A question untuk oil and gas di Rusia ya, karena memang niat aku kan untuk itu ya. Tapi kalau teman-teman sebelum tanya, lihat dulu quick and question-nya, jangan tanya lari dari itu, jangan tanya ulang-ulang juga pusing. Iya, saat galau, ya ini pasti sering lihat Instastory nih, itu bukan galau, itu cuma tulis-tulis doang. Saat galau itu saat istirahat sebenarnya. Saat galau itu saat istirahat, saat tidur, saat main, atau saat bersosialisasi dengan orang. Gitu. Kalau galau kan kita butuh komunikasi dengan orang, butuh tukar pikiran. Saat istirahat sebenarnya itu enak.
Kalau terus ya kalau misalnya hal yang wajib ya mau galau mau apa hal yang wajib itu harus dilaksanakan ya itu. Jangan sampai galau itu jadi pengganggu gimana ya. Hal yang wajib itu harus dilaksanakan, bahaya tuh. Kalau misalnya ada sakit pun kalau hal yang wajib ya harus dibuat. Itulah itu yang menilai seberapa besar sih daya juang kita di Rusia, di negara orang. Terus yang selanjutnya selanjutnya gimana Novel? Dari Kak Eka Sukawati, gimana cara ngilangin bosen waktu kuliah? Cara ngilangin Bosan ya? bosannya itu gimana? Nggak tahu ya, aku kalau mulai belajar agak susah memang. Tapi kalau sudah belajar tuh kayak enak banget gitu ya. Bosan-bosan tuh hilang gitu. Jadi kayak gitu, kayak mau search apapun gitu. Cara ngilangin bosan ya ingat ini aja sih, ingat tujuan awal kau mau datang, ingat tujuan kalian sih. Itu sih. Bukan hal lain menurut kita. Kalau banyak yang bilang main, mungkin masing-masing punya cara sendiri ya. Tapi kalau aku ingat tujuan awal datang, apapun mau galau, mau bosan pasti hilang. Pasti ya jalan terus gitu sih. Kalau belajar terus bosan, ini tantangan besar. Siapa yang cepat bosan itu bahaya, itu harus dilatih agar jangan bosan-bosan kalau baca buku. Karena kalau baca buku ya susah sedikit, apalagi bahasa Rusia, apalagi rumus dan lain sebagainya. Sudah bosan ya udah tinggalin dia pasti dia. Dia mau cari hal-hal yang lebih asik kayak itu. Enggak. Bosan nanti aja gitu. Ini jangan sampai itu terjadi lah ya. Konsultasi dengan psikolog perwira kenapanya ada atau Amerika Eropa. Konsultasi dengan dokter mungkin ada sakit mungkin sampai bosan gitu kan. Baltik ya Kak. Iya Baltik. Ya yang ketiga tadi apa tadi? Mas, motivasi kakak yang kuat kalau kakak harus memilih kuliah di Rusia sebagai kuliah kakak. Jurusannya International Relation ya di UI ya, Universitas Indonesia. Ya udah dijawab. Gitu kan. Jadi motivasi aku teman. Yang pertama, kenapa aku pindah jurusan saya gitu kan? Karena gini, tanpa kuliah UI pun aku bisa jadi diplomat. Tanpa kuliah UI pun, kuliah HI pun, kuliah politik pun kita bisa jadi politisi, kita bisa jadi presiden gitu. Ya. Tapi kalau kuliahnya tanpa kuliah engineering, engineer, belum tentu terbang. Dan sebaik-baiknya politisi, pemegang kekuasaan, pemegang kepentingan, pembuat keputusan negara adalah orang yang mengerti detail. Dan kalau kau mau kerja di Kementerian Energi, mau kerja di Komisi 7 DPR, kau harus tahu detail gitu. Kau harus, ya menurut aku pandangan pribadi, basisnya harus engineering, basisnya harus energi. Bukan orang politik yang baca buku doang, terus jadi pemegang keputusan dalam bidang energi, itu salah. Dan di Indonesia sampai sekarang ini belum ada namanya jurusan hukum politik, ekonomi, energi, nggak ada. Sampai sekarang ini. ITB baru mulai merintis. Dibandingkan Rusia sudah ada, by the way. Rusia sudah ada. Jadi teman-teman yang mau bisnis energi, hukum politik energi, itu datang ke Gubkin University, datang ke MGIMO. Kayak gitu. Itu politik energi ada. Gitu. Di negara-negara lain di dunia ini, mungkin 1-2 negara doang yang ada. Oleh karena itu kita kadang kalah dengan kontrak-kontrak minyak, diskusi, negosiasi, kita kadang kalah karena kita nggak punya base itu. Yang selanjutnya, ini apa namanya? Oleh karena itu aku mau basisku adalah basis engineering. Kenapa pilih Rusia? Jujurnya Rusia itu yang paling gampang, yang paling murah, yang paling gampang masuk lah. Karena kalau misalnya Amerika, aku harus mungkin spare 1 tahun untuk belajar, dapat GMAT, dapat IELTS, dapat segala macam untuk memenuhi itu. Harus cari duit juga gitu kan. Kalau Jerman juga begitu, harus cari deposit yang besar, belajar bahasa Jerman juga ulang dan lain sebagainya. Rusia itu yang paling enak dan paling gampang. Orang-orang yang masuk Rusia harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah lulus di Rusia, kayak gitulah. Nah, kenapa pilih Rusia? Karena Rusia itu unik. Kalau kita nonton film-film dari film-film kartun Jepang kan Rusia sebagai orang yang misterius, atau film Hollywood kan Rusia sebagai mafia, itu unik. Ada apa negara sebesar ini kok di image-nya agak aneh gitu kan. Unik aja. Aku pikir Rusia itu negara besar. Oil and gas-nya banyak banget. Otomatis teknologinya itu akan berkembang di sana. Otomatis
atmosfernya tuh atmosfer oil and gas, otomatis udara yang dihirup itu baunya oil and gas gitu loh. Ya aku pilih Rusia, kenapa? Negara sebesar ini dapat sanksi pula, tapi masih bertahan, masih maju. Coba bayangkan, seberapa kerenkah kemampuan manajemen mereka, sehingga tanah sebesar ini bisa dimanage dengan baik kayak gitu. Sanksi pun nggak mungkin gitu. Nah itu sih sebenarnya kenapa kita Rusia. Banyak hal yang membuat aku pilih Rusia. Kenapa? Dan mereka tuh loyal, mereka tuh sering bantu negara kita aja, dibantu waktu zaman Soekarno, sering bantu mereka, tinggi perdamaian, mereka tuh gak suka jajah ya, seperti negara tetangga gitu lah. Dan mereka adalah negara adik kuasa dan mereka sangat terkenal dengan teknologi dan sains. Itu yang membuat aku fix banget ya. Itu sih. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Rame ya, Kak? Ya gimana, Mas? Kak, ini ada 2 pertanyaan terakhir dari Julian Fatih. Julian Fatih bertanya, tips belajar dari Kak Iksan ketika sudah berkuliah di Rusia. Terima kasih, Kak. Terus pertanyaan kedua dari Muhammad Not, tips pendanaan kuliah di Rusia, tips berburu beasiswa versi Kak Iksan Kiat yang ambil 2 jurusan tuh gimana? Silakan Kak Kiat menjawab. Handle scholarship. Ini versi aku doang ya teman-teman. Mungkin versi aku bisa bekerja atau tidak bekerja di kalian masing-masing. Belajar di Rusia, yang pertama tuh tahun pertama tuh belajar bahasa Rusia tuh, anggaplah bahasa Rusia itu yang akan menyelamatkan hidupmu kelak. Gitu. Jadi belajar intensif banget. Belajar praktik, bicara, ngomong. Aku dulu pendiam, karena belajar bahasa Rusia harus cerewet ya, aku jadi cerewet. Bicara bahasa Rusia kiri kanan, dengar film dan lain-lain. Itu harus tahu bahasa Rusia itu full. Daily Russian language, engineering based Russian language dan lain-lain. Bahasa politik, bahasa hukumnya. Jadi bukan hanya bahasa sehari-hari, tapi juga bahasa sesuai dengan termin jurusan masing-masing, misalnya oil and gas terminologi, sama bahasa hukum atau politik, supaya kalau kalian buat administrasi, kalian bisa baca tuh udah gawor atau kontrak yang kalian tanda tangan itu apa gitu. Nah setelah itu kalian harus ada buku dan harus rajin translate. Tahun pertama itu tahun translate lah. Jangan khawatir ketika kalian translate. Misalnya aku dapat mata kuliah oil and gas equipment, 2 bulan 3 bulan pertama aku translate terus. 4 bulan 5 bulan aku sudah terbiasa dengan kosakata itu, karena diulang-ulang, kosakata itu akan diulang-ulang kayak gitu, diulang-ulang kosakata itu. Dulu aku baca 1 lembar dasar-dasar matematika, aku baca 1 lembar bukunya untuk mengerti itu kurang lebih 2 jam. Tapi ketika aku translate, aku rajin translate, 1 bulan setelahnya itu aku baca sudah turun 1 jam. Terus di 1 bulan setelahnya aku baca sudah turun 15 menit aja sudah mengerti. Di tahun depan aku baca sudah turun 2 menit aja, 3 menit aja sudah mengerti gitu. Jadi teman-teman harus translate. Kalau teman-teman nggak translate, ketika teman-teman sudah kurs kedua, kurs ketiga, kurs keempat, sudah membuat skripsi, dituntut translate lagi. Kalau sudah pusing pasti bisa berbuat curang, itu nggak boleh, atau bisa di DO. Jadi harus translate terus dan aktif bertanya di kelas. Ketika kita aktif bertanya, kita melatih praktik lah, melatih keberanian dan kepercayaan diri kan. Dan kita melatih menggunakan dengan pronunciation Rusia kosakata yang kita sudah dapat. Misalnya, salah satu contoh misalnya, persamaan ini rumus ini memenuhi persamaan, atau kasus ini memenuhi persamaan di bawah kan. Kasus misalnya, atau fenomena ini memenuhi persamaan misalnya. Fenomena явление, это явление удовлетворяет такому уравнению misalnya kayak gitu. Kata удовлетворяет itu kalau kalian sudah tahu dari first course, kalian nggak akan lupa, dan itu akan berulang kembali di setiap buku. Akan berulang kembali, kalian tahu sendiri pasti. Itu aja sih tipsnya, rajin translate, rajin baca, ya sama seperti language lain lah. Dan rajin berteman ya, cari teman-teman yang produktif, yang bisa saling membantu dengan kalian. Itu sih. Yang selanjutnya tips pendanaan dan berburu beasiswa. Tips pendanaan dan tips berburu beasiswa versi Kak Iksan. Ada tuh buku, aku lupa namanya, buku berburu beasiswa kalau nggak salah. Aku pernah tulis juga di situ. Dini pernah baca kalau nggak salah ya. Jadi iya,
Jadi ya aku dari keluarga yang biasa aja ya. Terus gimana nih kuliah di Rusia, living cost-nya nggak di ini. Kalau aku sih aku buat proposal yang sebaik mungkin dan aku sebarin ke pejabat daerah, sebarin ke LSM, sebarin ke bank daerah, sebarin kayak gitu. Karena di Rusia kan nggak boleh kerja kan, dilarang karena visa kita student kan. Ya terkecuali ada hal tertentu lah. Nah itu sih aku sebarin, dapat proposal, alhamdulillah ada yang bantu, baru aku bisa ke Rusia. Kalaupun nggak dapat, nggak masalah teman-teman, nggak usah khawatir. Tanyakan pada orang tua kalau dapat restu, Rusia itu kuliahnya murah, per bulannya sekian-sekian, sama aja kayak di Jakarta, sama aja kayak di kota-kota di Indonesia. Kalau misalnya dapat restu dari orang tua ya jalan aja, pasti ada jalan kok. Terus ada LPDP reguler untuk S2 S3 tuh, coba aja. Ada beberapa kampus di Rusia walaupun nggak masuk ya dalam daftar LPDP, coba aja diajukan. Dulu di Rusia ada LPDP top up, jadi nggak usah pakai seleksi, langsung mahasiswa S2 S3 Rusia itu yang kumpul administrasi dapat bantuan living cost. Tapi sekarang top up sudah nggak ada kayak gitu, karena itu merupakan program yang bersifat sementara aja. Terus dulu aku dapat setelah 3 tahun kuliah di Rusia termasuk aku dapat beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Itu aku apply. Jadi karena aku aktif, aku sudah tahu tahun pertama harus aktif, tahun kedua harus aktif, tahun ketiga daftar beasiswa. Ketika CV sudah bagus, daftar beasiswa lah Kemendikbud. Beasiswa unggulan itu besar banget. Alhamdulillah dapat. Sekarang sudah nggak ada beasiswa unggulan karena semua alihkan ke LPDP. Ada kenalanku yang apply di Toronto Foundation. Ada kenalanku yang apply di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Misalnya dia punya network itu punya perusahaan, saya apply di situ. Mungkin dia akan kerja di situ, kontrak itu nggak tahu. Gitu. Ada kenalan-kenalanku yang kalau dari negara lain tuh banyak yang dikirim oleh company. Kayak gitu. Ada kenalanku orang Indonesia yang daerah bantu. Aku juga pernah dapat beasiswa dari daerah, cuma nggak full sih, cuma janjinya berapa tahun saya gitu kan. Cuma di bulan 3 bulan pertama aja dikasih, setelah itu nggak dikasih, misalnya kayak gitu. Kalaupun nggak dapat beasiswa apapun, menurut aku nggak usah khawatir sih. Di Moskow aja, misalnya di Moskow aja, yang metropolitan ya. Ketika teman-teman tahu tempat-tempat yang murah, tempat-tempat yang inilah untuk makanan dan lain sebagainya, nggak terlalu banyak jalan-jalan ya, pasti bisa hemat. Dan itu nggak terlalu besar ininya. Biaya sehari-harinya kayak gitu. Itu untuk di Moskow. Dia punya tempat tinggal di kampus-kampus di Rusia, asrama di Rusia nih. Ada tempat-tempatnya misalnya di Narvu, di Northern Attic Federal University atau di Gubkin, itu lebih murah daripada asrama UI Depok. Asrama UI Depok teman-teman tahu berapa? Nah, itu lebih murah pada itu. Padahal itu sudah murah banget gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir sih. Yang penting ya itu aja, siap mental dan siap belajar full aja sih. Nah, ini kan Kak bukunya. Oh iya, di sini. Ya, di sini ada ceritanya Kak Iksan. Ada ceritanya Kak Iksan sama teman-teman beasiswa lain. Maksudnya gimana cara mereka ngedapetin beasiswa atau enggak, gimana cara mereka bisa sekolah di luar negeri. Ini bukunya PPI Dunia kok, Kak. Iya, itu bukan PPI Dunia. Ini semua yang tergabung di PPI Amerika Eropa ada di sini. Terus bukunya ada 3 deh pokoknya. Tapi yang di bawah cuma yang ini. Yang 2 ditinggal di rumah. Itu share kehidupan nyata tuh dari pejuang beasiswa. Iya, dibacanya juga di sini susah, yang paling susah dicari yang ini kemana, Kak? Oh, yang itu ya? Curhatnya. Terus tiba-tiba ada kan, terus ada Kak Iksan di dalamnya, makanya langsung excited nih fotoin ke grup. Parah sih itu, parah. Aduh, parah, itu motivasi banget sih. Kaget juga kayak, Kak Iksan. Dan maksudnya excitednya adalah bisa satu grup gitu loh, Kak. Terus cerita kakak ada di sini, terus ternyata Kak Iksan nyata gitu, orangnya ada gitu. Terus dia pernah ketemu, terus sekarang ngobrol bareng. Nggak nyangka. Makanya dari tadi kayak udah nervous gitu loh, kayak aduh ngobrolnya sama Kak Iksan, takut salah ngomong, takut. Ada nggak nyangka sumpah. Ini masih live stream. Aduh. Kayaknya juga ketemu sama Didi ya. Semoga sukses lah. Amin Kak, makasih banyak.
Kak Iksan, ini udah 1 jam lebih. Iya, nggak kerasa loh, Kak. Ini mungkin berikutnya Dian ada pertanyaan tambahan mungkin dari Dian Yulita sendiri. Pertanyaannya tadi udah dijawab sih. Tadi Didi penasaran gitu, Kak. Kenapa maksudnya kan di CV pernah passion kan di UI. Terus kenapa tiba-tiba memutuskan untuk pindah ke oil and gas paling dari itu, Kak? Itu kayak dari awal kenapa tiba-tiba kok kan tadinya soal kenapa jadi science gitu. Itu aja sih. Ada satu cerita singkat dari seorang ilmuwan Rusia Uni Soviet berasal dari Uzbekistan. Namanya Kharmatulin. Siapa Kharmatulin itu? Itu dia orang yang penemu parasut. Penemu yang kayak roket meluncur terus parasut gitulah. Oh iya ya. Dan dia orang yang berjasa dalam bidang roket juga. Nah, dia tuh dia adalah kepala perusahaan Rusia dalam bidang itu parasut dan peluncuran roket gitulah. Dia bilang ke masyarakatnya kayak gini. Kalau misalnya yang ada di posisiku sekarang sebagai ketua project atau sebagai CEO perusahaan ini adalah I'm sorry to say, bukan orang engineering, kita nggak akan terbang sejauh itu. Misalnya orang apa kayak misalnya orang jurusan lain lah, kita nggak akan terbang sejauh itu. Nah, aku pikir itu benar sih, aku sependapat dengan itu. Jadi kalau misalnya aku ingin jadi pemegang keputusan kelak untuk Indonesia, aku harus tahu detailnya engineering, kerjanya susah apa, jangan asal kasih deadline doang gitu. Aku harus tahu bagaimana engineering itu bekerja, aku harus tahu potensi-potensinya, jadi tahunya dari detail, baru aku bisa ambil keputusan terkait dengan engineering. Kalau basisnya bukan engineering, ambil keputusan yang engineering, itu kan nggak korelasi, itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Itulah. Nah, itu dia yang membuat aku politik itu, mudah-mudahan aku bisa dapat ilmunya di YouTube atau di mana, rajin baca, mudah-mudahan bisa dapat ya. Walaupun nggak orang-orang yang berkuliah politik, walaupun nggak seintensif mereka. Tapi kalau basicku kuat di engineering, insya Allah aku bisa mengkolaborasikan, memfusikan gitu. Jadi fusion itu antara humaniora dan engineering. Kayak gitu sih. Berarti untuk kedepannya nggak menutup kemungkinan untuk masuk di bidang pemerintahan juga dong, Kak? Karena kan ada basic di international relation juga gitu. Iya, nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau aku pengen, dan aku pengen juga teman-teman punya mimpinya itu nggak sampai nasional doang, mimpinya adalah internasional maupun sampai luar angkasa seperti satelit yang baru luncur kemarin gitu kan. Sampai luar angkasa mimpinya gitu loh. Kalaupun ada misalnya nih kemungkinan untuk menjadi orang yang berpengaruh di dunia, kenapa harus terobsesi untuk menjadi orang berkarir nasional gitu loh. Sementara di dunia kau bisa buat manfaat yang lebih besar lagi untuk nasional, untuk negara. Jadi apalagi sudah kuliah di luar negeri, mimpinya harus luar angkasa, harus internasional, segala sesuatu berbasis internasional. Itu saja sih sebenarnya sih. Itulah mimpi-mimpi orang Rusia, mimpi orang Jerman, mimpi orang Amerika, negara-negara yang hebat. Gitu. Menarik banget ya Kak alasan-alasannya, tapi sayang banget kita tuh dibatasin sama waktu. Aduh. Jadi mau nggak mau harus diudahin gitu. Ya udah dibalikin ke moderatornya aja biar Mas Topal silahkan dilanjutkan. Udah masih ingin ngobrol banyak. Kak Iksan punya pesan terakhir buat para pemirsa buat junior-juniornya yang mau disampaikan gitu Kak, apa gitu motivasi atau apa, silahkan Kak. Sayang sekali. Ini udah mungkin pesannya kayak pesan umum aja ya, teman-teman sering dengar gitu. Kalau teman-teman punya passion dan teman-teman menuntut ilmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, di Al-Quran tulisnya malaikat pun melepaskan sayapnya untuk dia. Kalau secara umum bilangnya alam semesta
berkolaborasi untuk membantu dia. Iya. Jadi kalau punya passion, punya kemauan, nggak usah khawatir. Tiba-tiba aja ada orang yang bantu, tiba-tiba ada orang yang menginformasikan dari jalur yang kita nggak tahu, gitu, dari jalur yang kita tahu. Jadi terus kejar mimpi, cuma ya itu dia. Ya dan jangan pernah ragu ambil keputusan kayak gitu. Dan ini sih teman-teman jangan lupa juga, karena ketika teman-teman sudah kejar mimpi dan tercapai, akan banyak manfaat yang teman-teman bisa buat orang yang paling luas. Manfaat lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Jadi untuk sekarang ya, fokus terhadap diri sendiri sampai sukses gitu loh. Mari kita berjuang bersama dan jangan menyerah gitu aja sih. Dan ini sih teman-teman, jangan lupa berdoa, minta doa orang tua, itu manjur banget doa orang tua itu. Ya, itu sih dan serius. Wah, terima kasih banyak nih Kak Ihsan atas motivasinya dan terima kasih juga atas semua pemaparan materinya. Tak terasa ini udah 1 jam lebih kita ada di penghujung acara. Mungkin ini akan saya tutup Kak ya. Terima kasih kepada narasumber Bebas Baper hari ini, Kak Muhammad Ihsan Riyad dan moderator Kak Yenita Sari. Saya kira udah cukup dan udah jelas dan semua pertanyaan udah dijawab dengan terperinci. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut tentang topik Bebas Baper hari ini, bisa kirim inbox langsung ke Instagram narasumber kita, IG-nya bernama @muhammadiksan. Jadi tinggal di DM aja, mungkin bisa tanya-tanya lebih jelas lagi nih, atau mau pengen kebijakan di Rusia, atau tips and trik masuk ke Rusia, atau taktiknya dan lain-lain, gimana cara belajar apa juga di Rusia. Dan saya akan menutup live Bebas Baper hari ini. Sampai jumpa di live Bebas Baper bulan depan yang pastinya dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah setia menonton dan menyimak live hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Ihsan yang sudah menyampaikan pemaparan materi dan menjawab semua pertanyaan kita. Dan terima kasih buat Dianita untuk sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya dan dari narasumber maupun dari moderator. Ini saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.